Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Talk Show. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita menyapa para narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pakar akuntansi, Ibu Nadilia. Selamat sore, Ibu Nadilia. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, itulah tadi Ibu Nadilia. Kita menuju ke narasumber berikutnya. Itu kita temui Ibu Ilmi Putri Aditya. Selamat sore, Ibu Ilmi. Selamat sore. Maaf, Bu, suaranya, Bu. Kurang kedengaran ya? Selamat sore, Ibu Ilmi. Iya, selamat sore. Apa kabarnya, Ibu Ilmi? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita menuju ke narasumber berikutnya. Di sini kita temui pakar akuntansi, Bapak Febi Ajiriansyah. Selamat sore, Bapak Febi. Selamat sore. Apa kabarnya sore ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita menuju ke narasumber yang terakhir. Di sini kita temui Ibu Vanessa Patikasari. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Aziza. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, alhamdulillah semua narasumber kita pada hari ini dalam keadaan baik. Baiklah, kita langsung menuju pada pembahasan materi kita pada sore hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian yang akan dijelaskan oleh pakar akuntansi, yaitu Ibu Nadilia. Kepada Ibu Nadilia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu dibuat setelah kita membuat neraca saldo. Jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian ini akan dicatat dalam jurnal umum. Penyesuaian akan dibuat perusahaan setiap kali menyusun laporan keuangan. Jadi, jika perusahaan hanya menyusun laporan keuangan setiap tahunnya, maka kita membuat jurnal penyesuaian itu selama 1 kali, yaitu per 31 Desember. Tetapi, jika perusahaan itu menyusun laporan keuangan per bulan, maka penyesuaian itu dibuat setiap akhir bulan. Itulah Ibu Ziza penjelasannya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal penyesuaian. Seperti yang Ibu Ilmi katakan tadi, jurnal penyesuaian itu dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kita menuju ke asumsi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Di sini akan dijelaskan oleh Bapak Febi Ajiriansyah. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan 2 asumsi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yaitu ada 2 asumsi. Yang pertama yaitu asumsi periodisitas. Yaitu asumsi yang menyatakan bahwa perusahaan dapat membagi laporan keuangan menjadi beberapa periode. Ada yang bulanan, ada yang kuartalan atau setiap 3 bulan sekali, yaitu akan dicatat dibuat pada tanggal 31 Maret, 31 Juni, dan 31 September dan 31 Desember. Kemudian ada juga yang semesteran atau setiap 6 bulan sekali yang akan dicatat pada 31 Juni dan 31 Desember. Dan ada juga yang per tahun hanya dalam setahun, yaitu dicatat pada tanggal 31 Desember. Pengaruh asumsi periodisitas terhadap jurnal penyesuaian ini itu adalah berapa kali akan dibuat jurnal penyesuaian. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa akun setiap akhir bulan. Artinya, ada 12 kali penyesuaian terhadap beberapa akun setiap akhir bulannya dalam setahunnya. Kalau begitu juga dengan yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan per tahun.
Kemudian kita masuk ke asumsi yang kedua, yaitu asumsi akrual, di mana menyatakan bahwa dasar pencatatan transaksi itu dicatat ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan adanya kas yang masuk atau yang keluar. Contohnya yaitu pada tanggal 10 Desember, perusahaan fotokopi saya telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar $500. Dan kemudian sudah dikirimkan tagihan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut berjanji akan membayarnya minggu depan. Nah, pada tanggal 10 Desember itu, kita sudah bisa menganggapnya sebagai pendapatan kita dengan mencatat jurnalnya sebagai berikut, yaitu akun receivable di debit sebesar $500 dan akun service revenue di kredit sebesar $500. Mungkin itu penjelasan dari saya, Ibu Aziza. Baik, terima kasih kepada Bapak Feby. Itulah tadi mengenai asumsi yang digunakan. Selain asumsi, ada juga prinsip. Dan ada prinsip ini akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi Putri Aditya. Kepada Ibu Ilmi, kami persilahkan. Baik. Nah, untuk prinsip sendiri itu ada dua prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu ada prinsip pengakuan pendapatan sama prinsip pengakuan beban. Nah, prinsip pengakuan pendapatan ini menyatakan bahwa pendapatan diakui perusahaan ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau belum. Nah, untuk prinsip pengakuan beban itu adalah di mana perusahaan itu mengakui beban ketika telah merasakan manfaatnya, baik itu sudah membayarnya ataupun belum secara kredit ataupun secara cash. Untuk contohnya sendiri itu, misalnya saya membeli untuk pendapatan ini, misalnya seorang klien itu membeli barang di perusahaan saya secara kredit. Nah, itu tetap kita akui sebagai pendapatan karena kita telah memberi barang yang klien kita minta. Untuk pengakuan beban itu ketika kita membeli barang secara kredit atau peralatan ataupun perlengkapan. Nah, itu tetap kita akui sebagai sebagai beban ketika kita telah merasakan manfaatnya. Begitu Ibu Aziza. Terima kasih kepada Ibu Ilmi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai prinsip, yaitu ada dua prinsip yang digunakan, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari jurnal penyesuaian dan dua poin penting dalam jurnal penyesuaian yang akan dijelaskan oleh pakar akuntansi Ibu Vanessa Patikasari. Kepada Ibu Vanessa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Aziza. Saya akan menjelaskan dua tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban ini sudah dipatuhi atau belum. Artinya, kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua adalah agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Karena pada neraca saldo yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Misalnya yaitu akun perlengkapan. Di neraca saldo nilainya yaitu sebesar pada awal periode. Namun, akun perlengkapan ini perlu penyesuaian karena pada periode tersebut pasti akun perlengkapan itu sudah dipakai. Adapun dua poin penting dalam menyusun jurnal penyesuaian ini antara lain. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua, yaitu setiap jurnal penyesuaian akan melibatkan dua akun. Satu akun berasal dari
laporan laba rugi, yaitu akun kelompok pendapatan dan beban, dan satu akun lagi berasal dari akun pada laporan posisi keuangan, yaitu akun kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Mungkin itu saja penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Vanessa. Itulah tadi tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Jadi, tadi kan Ibu Vanessa sudah membahas mengenai akun-akun. Jadi, kita akan membahas apa sih itu akun deferral. Nah, yang kali ini akan dijelaskan oleh Bapak Feby Ajiriansa. Kepada Bapak Feby, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada Ibu Aziza. Saya akan menjelaskan mengenai akun deferral atau akun yang ditangguhkan. Yang ditangguhkan di sini adalah pengakuannya sebagai beban atau pengakuannya sebagai pendapatan, dan akan diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban pada jurnal penyesuaian. Mengapa ini ditangguhkan? Karena belum memenuhi prinsip pengakuan beban ataupun prinsip pengakuan pendapatan. Ketika sudah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan beban, maka dalam jurnal penyesuaian akan dibuat. Akun deferral ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prepaid expense atau beban dibayar di muka, yaitu perusahaan sudah membayar sebelum manfaat dirasakan oleh perusahaan, sehingga pada saat terjadi transaksi pembayaran belum boleh diakui sebagai beban. Contohnya, tanggal 1 Desember kita membayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan dengan senilai $1.200. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita menyusun laporan keuangan. Nah, di situ sudah ada manfaat yang kita rasakan dalam arti sewa toko selama 1 bulan. Maka pada tanggal 31 Desember itu akan dibuatlah beban sewa, di mana 1 bulan 1.200 itu dibagi menjadi 12 bulan, maka setiap bulannya itu ada $100 yang akan diakui sebagai beban sewa. Kemudian ada juga yang namanya earned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Adalah perusahaan sudah menerima uang atas jasa yang sudah belum dia berikan kepada pelanggan, sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Contohnya, tanggal 10 Desember perusahaan saya menerima uang dari pelanggan senilai $1.200 untuk jasa yang akan diberikan selama 3 bulan. Maka pada tanggal 31 Desember saya akan mengakui pendapatan saya selama 1 bulan, yaitu $400, di mana $400 ini diperoleh dari 1.200 itu dibagi 3 bulan, sehingga dapatlah $400. Dan juga ada yang namanya supplies dan insurance serta equipment, di mana supplies itu akan habis atau akan bermanfaat dan akan dicatat bebannya, akan kita akui sebagai beban ketika kita sudah memanfaatkan perlengkapan tersebut. Juga asuransi ketika kita telah terjamin selama 1 bulan atau 2 pada jurnal penyesuaian akan disesuaikan. Dan juga pada equipment, di mana adanya akumulasi penyusutan yang akan kita akui sebagai beban penyusutan. Mungkin itu penjelasan dari saya, Ibu Aziza. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Feby Aji. Itulah tadi penjelasan mengenai akun deferral, yaitu akun yang ditangguhkan karena belum memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Selanjutnya, setelah membahas akun deferral, kita akan membahas akun akrual. Apa sih akun akrual itu? Nah, kita akan menyimak penjelasannya dari Ibu Vanessa Patikasari. Kepada Ibu Vanessa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Aziza. Saya akan menjelaskan mengenai akun akrual. Jadi akun akrual ini muncul pada jurnal penyesuaian sebab dipakainya asumsi akrual. Adapun akun akrual ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima, dan juga accrued expense atau beban yang masih harus dibayarkan.
Accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi karena jasa sudah diberikan, tetapi sampai tanggal pelaporan belum diakui oleh perusahaan karena uangnya belum diterima, sehingga harus dibuat penyesuaian untuk mengakui adanya pendapatan tersebut. Contohnya yaitu misalnya pada 30 September 2020 sudah diselesaikan jasa iklan senilai $400, tetapi uangnya belum diterima, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya pendapatan jasa tersebut sebesar $400, meskipun uangnya belum diterima. Yang dicatat dengan jurnal yaitu account receivable di debit sebesar $400 dan service revenue di kredit sebesar $400. Yang kedua yaitu accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Adalah beban yang sudah terjadi karena manfaat sudah dirasakan oleh perusahaan, tetapi pada sampai tanggal pelaporan belum diakui karena uangnya belum dibayarkan. Sehingga harus dibuat jurnal penyesuaiannya untuk mengakui beban tersebut. Contohnya yaitu pada 31 Agustus terdapat beban gaji karyawan sebesar $1.000 untuk gaji bulan Agustus yang belum dibayarkan. Maka pada tanggal 31 Agustus perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya beban gaji sebesar $1.000 meskipun belum dibayarkan. Antara lain dengan jurnal yaitu salaries expense atau beban gaji di debit sebesar $1.000 dan salaries payable di kredit sebesar $1.000. Mungkin itu saja penjelasan untuk akun akrual. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Vanessa yang telah menjelaskan mengenai apa sih itu akun akrual. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang terlibat itu ada pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus diakui. Itulah tadi penjelasannya dari Ibu Vanessa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan kas yang akan dijelaskan oleh Ibu Nadilia. Kepada Ibu Nadilia, dipersilahkan. Oke, baiklah. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita menghitung kembali neraca saldo. Setelah kita menghitung kembali neraca saldo, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, menurut PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini yaitu laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya, untuk membuat judul laporan posisi keuangan itu, yaitu yang pertama itu nama perusahaan. Kita membuat contoh nama perusahaannya yaitu adalah MH Consulting. Di bawah nama perusahaan itu terdapat nama laporan keuangan yang kita buat. Sekarang kita akan membuat laporan posisi keuangan. Jadi namanya yang di bawah perusahaan itu namanya laporan posisi keuangan. Di bawah laporan posisi keuangan itu terdapat periode. Periode kapan kita menyusun laporan keuangan itu? Kita menyusun laporan keuangan itu pada tanggal per 31 Desember 2019. Yang kedua, kita memasuki posisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu yang berisikan informasi tentang laba atau rugi periode itu berjalan. Contohnya yaitu sama seperti tadi, untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama yaitu adalah nama perusahaannya. Contohnya itu MH Consulting. Di bawah NH Consulting itu, di bawahnya itu nama laporan laba ruginya. Di bawah laporan laba ruginya itu, yaitu for the years ended 31 Desember 2019. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang ekuitas perusahaan pada awal periode, perubahan ekuitas selama periode tersebut, dan
posisi pada akhir periode. Contohnya yaitu MH Consulting. Di bawah MH Consulting itu adalah laporan perubahan ekuitas. Di bawah laporan perubahan ekuitas itu ada for the years ended 31 Desember 2019. Mengapa pada laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu menggunakan for the years ended, dan mengapa posisi keuangan itu tidak menggunakan for the years ended? Itu karena laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu akan berhenti di periode yang sedang berjalan. Sedangkan laporan posisi keuangan itu akan terus berlanjut dan terus berlanjut sampai ke periode-periode berikutnya. Gitu untuk Ibu Aziza. Baik, terima kasih Ibu Nadilia. Itulah tadi penjelasan mengenai, sebelumnya itu tadi merupakan 5 jenis laporan keuangan menurut standar akuntansi IFRS. Nah, yang ketiganya sudah dijelaskan oleh Ibu Nadilia, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan, dan yang terakhir itu laporan perubahan kas. Selanjutnya masih ada 2 lagi laporan menurut standar akuntansi IFRS, yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi Putri Aditya. Kepada Ibu Ilmi, dipersilahkan. Selanjutnya ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan ini adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan untuk satu periode tertentu. Kemudian setelah laporan arus kas ada catatan atas laporan keuangan atau Notes to Financial Statement. Ini merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan penjelasan untuk setiap akun yang ada pada pelaporan keuangan. Mungkin itu Bu Aziza. Terima kasih kepada Ibu Ilmi Putri Aditya. Itulah tadi penjelasan mengenai 5 jenis laporan keuangan menurut standar akuntansi IFRS, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan kas, laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ilmi Putri Aditya dan Ibu Nadilia. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Ilmi dan Ibu Nadilia tadi, maka berakhirlah topik kita mengenai adjusting entries pada sore hari ini. Saya Aziza Cenhayu, pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.